Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 30 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga menjawab konsultasi yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi kemarin 29 Mei. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, ya inilah yang akan kita bahas. Ada sekitar 4 atau 5 saham yang masuk. Silakan apabila ada saham yang lain yang ingin Anda konsultasikan, entah itu Anda mau trading ataupun investing, silakan tulis di kolom komentar saham apa dan berikan keterangan. Kita akan bahas di F-Talk hari Minggu ya. Ini edisi terakhir di bulan Mei. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG turun, melanjutkan penurunan sesuai dengan prediksi. Hari ini IHSG sempat turun di bawah 7.000, namun penutupannya bertahan di atas 7.030 sekian. Ya, masih belum ada perubahan, belum perlu kita update. Kecenderungannya masih sama seperti yang sudah kami sampaikan sejak bulan April, bahwa IHSG berpotensi turun ke bawah 7.000 di bulan Mei ini. Ya, jadi belum ada yang perlu kita update terkait IHSG. Kita mulai dari saham yang pertama. Ya, jadi kita lanjutkan ke pembahasan saham. Target naik UNVR berapa, Pak? Saya lihat peers lagi distribusi profit. Berarti kalau didistribusikan ada targetnya ya di situ. Mungkin Anda bisa cek, pasti semua yang kami lakukan, entah itu di peer, private trading room ataupun layanan terbaru nanti Bull Hunter, pasti akan ada analisisnya. Kalau kita mau jualan juga ada targetnya, ada target profitnya, ada target lossnya dan sebagainya. Itu pasti akan ada. Oke, kita akan bahas potensi kenaikan UNVR ini. Sepertinya pullback, masih pullback dan belum reversal. Jadi kita akan melihat target pullbacknya ini di 3.000 0,38, kemudian target kedua di 0,618 di 3.400. Kemarin sudah sempat ke sana ke 3.000, hampir mencapai di 3.300 berapa ini? Ya, sudah hampir tercapai. Nah, itu adalah target pullback ya untuk UNVR, itu targetnya. Mungkin peers melakukan distribusi itu ada alasannya. Mungkin memang masih bisa turun lagi sehingga nanti bisa buyback. Ya, kemudian peers ini juga tidak menjual semua ya. Artinya hanya memanfaatkan kenaikan. Sekarang kalau nggak salah sudah naik 13% di atas 10%. Jadi mereka mungkin memanfaatkan kenaikan pullback ini untuk mendistribusikan sebagian. Lagi-lagi ini plan jangka panjang. Kalau dia nanti turun kembali, kita akan pastinya akan buyback selama fundamental UNVR ini masih layak untuk investasi. Ya, itu yang jelas saat ini kenaikan ini sifatnya adalah pullback, kenaikan jangka pendek yang apabila Anda memiliki cash on hand misalkan kecil, Anda bisa manfaatkan untuk meningkatkan cash on hand, atau Anda punya saham incaran yang lain selain UNVR yang mungkin Anda butuh realokasi sebagian dari UNVR ini, bisa juga. Berbagai alasan, setiap investor, setiap strategi memiliki alasan masing-masing. Yang jelas jalankanlah trading plan ataupun investing plan, itu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Pak ya, BBNI target berikutnya berapa ya? Apakah admin lupa update di WA? Nggak tahu saya juga. Harusnya kalau sudah tercapai akan ada update. Kalau belum diberikan update berarti mereka masih merasa target ini masih memungkinkan untuk dipertahankan. Target yang dipasang ya gini, kalau target itu dipasang berarti itu adalah target penurunan dalam jangka pendek. Ya, jika itu sudah tercapai kemudian tidak ada update lagi, berarti mereka merasa target ini sudah cukup.
untuk penurunan kali ini. Nanti mungkin akan diupdate target reboundnya atau pullbacknya gitu ya. Nah itu silahkan Anda ikuti saja. Kalau belum ada ya ditunggu aja. Yang jelas admin kan mendapatkan input dari tim teknikal gitu ya. Target turun sudah tercapai seperti yang disampaikan di target price di WhatsApp channel. Kalau Anda bertanya target jangka selanjutnya atau ya masih sangat jauh ya, misalkan di 4.000, mungkin ini akan ada rebound dulu di bulan Juni, mungkin nanti lanjut di bulan kuartal 3 atau kuartal 2 akhir gitu ya, kita akan lihat nanti dengan target di 3.900 sampai dengan 3.400. So sekarang ini target di 4.400 sesuai dengan target yang telah disampaikan secara gratis di WA itu mungkin merupakan target turun jangka pendek, nantinya akan ada rebound dan turun gitu ya, dan turun lanjutnya. Kita akan lihat, tunggu saja update-nya. Yang jelas kalau Anda bertanya target berikutnya secara teknikal ya, kita akan melihat potensinya ke 0,5 dulu ya di 4.000-an, 4.000 level psikologis. Kemudian di 3.600 kebetulan ini adalah dulunya level support dan resist yang sudah pernah di retest ya gitu. Oke, seperti itu. Oh ya, bagi Anda yang ini promo Bulls Hunter paket 6 bulan masih tersisa 2 ya, silahkan bagi Anda yang ingin mengikuti layanan terbaru kami yang akan dimulai besok hari Senin ya, silahkan pre-order paket 6 bulan diskon 400.000. Sebelum join pastikan Anda sudah mempelajari apa ini Bulls Hunter, Anda sudah menonton penjelasannya. Kalau tidak jelas baru bertanya ya, nonton dulu, baca dulu, budayakan seperti itu ya. Baca dulu, lihat dulu, baru bertanya. Jangan bertanya dulu baru nonton gitu ya. Silahkan Anda bertanya ke admin jika memang penjelasan di sini kurang jelas. Oke, kita lanjut ya. BNI sudah. Yang dimaksud pertumbuhan dari atas ke bawah itu seperti apa Pak? Terima kasih ilmunya. Dari atas sampai bawah itu dari pos paling atas revenue sampai dengan pos paling bawah laba bersih. Saya ulangi. Yang dimaksud pertumbuhan dari atas sampai ke bawah itu adalah revenue sampai dengan laba bersih. Revenue tumbuh, laba bersih juga tumbuh. Gitu. Oke? Cukup ya. Mohon dibahas saham Java, saya sudah masuk di 1380. Layak di hold jangka panjang kah? Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Yef dan tim, terima kasih. Kita akan lihat Java jangka panjang ya. Ya, seharusnya ketika kita memiliki plan jangka panjang ya, saya harapkan Anda sudah mengecek terlebih dahulu ya. Seperti sering kali saya ingatkan, berpikir dulu, menganalisis dulu, baru bertindak dan berinvestasi. Ataupun trading juga sama gitu ya. Mungkin Anda mau melakukan konfirmasi apakah ini memang like invest menurut Jeff gitu ya. Tapi sekali lagi ya, apa yang saya lihat bagus, layak investasi, mungkin menurut Anda juga berbeda, bisa aja. Atau yang saya anggap tidak layak invest, menurut Anda layak invest, itu juga sah-sah aja, boleh-boleh aja. Belum tentu saya benar, mungkin Anda benar. Kita lihat seperti biasanya SOP-nya adalah melihat pertumbuhannya. Dia ini tumbuh atau enggak gitu ya. Karena kan kalau kita invest di peer atau peers, kita akan melihat pertumbuhan dulu, profitnya bagaimana ya, baru kita melakukan studi komparatif dengan yang sejenis, sesektor, seindustri dan sebagainya. Apakah ini adalah opsi terbaik? Karena yang ditanya cuma Java ya, saya akan bahas Javanya aja ya. Pertumbuhan dari atas dulu. Pertumbuhannya bagus hanya di tahun 2020 yang saya rasa ya itu tahun yang dikecualikan. Pertumbuhannya konsisten di atas. Tapi di bawah ternyata tidak. Itu yang tadi pertanyaan yang dimaksud tumbuh atas sampai bawah itu apa? Ini. Revenue tumbuh tapi labanya tidak tumbuh alias turun. Apa yang tersirat di situ? Artinya untuk menciptakan pertumbuhan, mereka meningkatkan biaya-biaya ya, biaya apapun, marketing dan sebagainya, sehingga profitabilitasnya
mengalami penurunan karena beban-beban yang meningkat, tidak sejalan dengan pertumbuhan di atas. Ngerti ya? Paham ya? Di situ artinya apa? Yang kita cari di peer dan di peers adalah pertumbuhan yang sejalan inline. Kalau bisa pertumbuhan di bawah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas, dan itu adalah hasil dari organik. Apa itu organik? Dari operasional. Sudah jelas ya di sini ya. Jadi pertumbuhan, misalkan revenue-nya tumbuh 2%. Margin operasionalnya tumbuh misalkan 5%, 10%, top, bagus. Nah setelah itu lulus, barulah kita lihat profitabilitasnya. Berapa persen? Memenuhi syarat atau tidak? Minimal 5%. Sekali lagi ya, Anda tidak harus sama. Anda boleh, wah memang industri ini memang marginnya cuma segitu, 3%, 4% gitu ya. Anda mau ambil, boleh. Tetapi kalau kami memang saklek mengikuti aturan yang ada di peer dan peers, 5% itu adalah minimal. Kalau tidak memenuhi itu ya tidak diinvest. Kenapa kok begitu? Karena kita dihadapkan dengan ratusan, 800 saham di Bursa Efek Indonesia. Yang harusnya ya adalah yang lebih baik dari ini gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau pilihannya cuma Java, ya udah beli aja, gimana lagi, nggak ada yang lain gitu ya. Nah kebetulan ini fundamental loh ya. Jangan terus sahamnya naik, wah Jeff ini gimana sih gitu. Bukan gitu ya. Ini kita investasi itu harus berpedoman pada fundamental terlebih dahulu. Ini bukan saya bilang Java ini tidak bisa naik harga sahamnya, bukan. Ya, sekali lagi, ya marginnya ini kurang dari syarat yang kami sudah pastikan 5%. Sudah pasti 5%, nggak bisa 5% berarti enggak dipilih. Silahkan dilihat kompetitor-kompetitornya apakah kondisinya lebih baik atau tidak gitu ya, saran saya seperti itu. Kalau untuk Java ini, pertama pertumbuhan di atas tidak sejalan dengan pertumbuhan di bawah. Kedua, marginnya kurang memenuhi standar di peer dan di peers. Seperti itu. Ya, segampang itu. Ya gampang sih ya kalau kita melihat. Tetapi sekali lagi ya, investasi itu kan bukanlah ilmu pasti ya. Itu kita perlu trial error, kita perlu meriset lebih dalam bagaimana kompetisinya, bagaimana margin ini dibentuk, bagaimana dia pertumbuhannya ini dibentuk, apakah itu internal atau eksternal faktor dan sebagainya. Tentunya tidak segampang ini. Kalau Anda melihat Jeff Talk ini kan gampang banget lihatnya. Wah, sangat-sangat apalan gitu ya. Tetapi pada prakteknya memang di peer dan di peers pun mereka akan melakukan riset secara mendalam. Ya, salah satunya melakukan comparative analysis. Membandingkan dengan perusahaan yang lain. Kalau misalkan memang industri kurang menarik, ya kita pindah industri yang lain. Misalkan, wah ini pesaingnya katakanlah Cerun kan cuma juga segini marginnya, atau Malindo juga segini doang. Kita milih yang mana dong? Semuanya di bawah 5%. Ya kita kenapa harus di industri ini? Carilah industri yang lain. Misalkan industri pendukungnya atau yang intinya yang marginnya lebih baik. Sekali lagi ya, disclaimer ya, Anda tidak harus mengikuti saya, nggak harus sama dengan kami, tidak harus. Dan yang kami sampaikan ini ya juga, ini opini pribadi gitu ya, boleh Anda pakai, nggak dipakai juga nggak masalah. Bagaimana hasilnya? Ya Anda lihat aja kinerja peer dan peers, ada nggak yang berhasil, ada nggak yang tidak berhasil ya. Pasti namanya investasi nggak mungkin, ya, yang berhasil semua nggak mungkin. Selamat malam Pak Yep, mohon bahas saham MSTI. Apakah like invest? Bagaimana? Mari kesal udah kita bahas ya. Anda cari di Telegram, ya toh. Sudah saya bahas. Saya masih ingat soalnya. Ah ini kemarin tanggal 27, ya. Ini ya. Nah. Oke, jadi saya rasa untuk invest atau tidak, update analisisnya saya rasa jangka panjang ya, sudah saya bahas. Jadi Anda lihat aja, nih ya, datanya nggak lengkap, ya, belum bisa dianalisa secara utuh. Oke, begitu ya, sudah saya jawab semua. Yaitu yang kita bisa bahas di WF Talk malam ini, karena itulah yang ada di kolom komentar, yaitu yang kita bahas gitu ya. Jadi WF Talk ini hanya menjawab, kita tidak akan memberikan rekomendasi ataupun apapun di sini.
Kita diminta, kita akan jawab. Gitulah intinya itu di F-Talk ya. Jadi silahkan Anda tulis di kolom komentar sama apa yang menarik dibahas, ataupun Anda boleh berkonsultasi secara gratis. Anda nggak perlu join peers atau join PTR untuk konsultasi teknikal. Anda bisa langsung ke sini di kolom komentar. Tetapi kalau Anda butuh konsultasi yang lebih banyak, lebih panjang lagi, lebih detail lagi, ya silahkan Anda join PTR kalau Anda trader, ataupun Bulls Hunter. Ini juga ada fasilitas konsultasi tentunya ya. Konsultasi bisa Anda lakukan kapanpun, tetapi nanti akan dijawab pada jam 7 sampai dengan jam 5 ya. Jadi silahkan, mumpung ada promo paket 6 bulan, silahkan. Itu saja yang F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, dan sekali lagi yang sudah memberikan ide. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, atau ada kata-kata yang tidak mengenakan, tapi saya rasa Bapak Ibu menyadari bahwa ini tujuannya adalah mengedukasi. Semoga yang kami sampaikan di malam hari ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan dianalisa lagi, silahkan diproses lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.